I'm gonna listen for me. I settle for the ghost of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat rekan sahabat saudaraku yang tengah membuka YouTube saya kembali dan sudah subscribe, like ataupun komen. Sahabatku, saudaraku semuanya, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, siang ataupun sore bagi rekan sahabat saudaraku yang membuka YouTube saya ini. Untuk di hari ini saya ingin menyuguhkan sebuah cerita, yaitu tentang Mahesa Jenar. Mahesa Jenar adalah seorang tamtama, yaitu dari Kesultanan Demak. Dia bernama Ronggo Tohjoyo. Nah, di saat itu Kesultanan Demak itu geger atas hilangnya dua bilah pusaka, yaitu Nogososro dan pusaka Sabu Inten. Dan akhirnya si Ronggo Tohjoyo diberi tugas untuk mencari kedua bilah pusaka keris Nogososro dan Sabu Inten yang hilang ya dari Kesultanan Demak tersebut. Dan Ronggo Tohjoyo tersebut berganti ya nama untuk menyamarkan diri ya, agar semua tidak mengenalnya. Dia memakai nama Mahesa Jenar. Di dalam mencari kedua buah pusaka tersebut, perjalanan Mahesa Jenar sampailah di sebuah hutan. Hutan tersebut bernama Hutan Tambak Boyo. Sesampainya di tepian seberang alas Tambak Boyo, itu si Jagasoka itu menggoda Roro Wilis ya, dengan arogannya, dengan kasarnya, sehingga Roro Wilis pun membela diri karena Roro Wilis tersebut mempunyai ilmu bela diri dari kakeknya yang bernama Ki Ageng Pandan Alas. Dia pergi melewati alas Tambak Boyo tersebut sebenarnya ingin mencari keberadaan kakeknya ya, yang ada di sekitar alas atau hutan Tambak Boyo tersebut. Tetapi di tengah perjalanan dia digoda oleh Jagasoka dengan sifat yang kurang baik ya, bahkan ingin diperkosa. Nah, disitulah si Roro Wilis bertahan, akan tetapi kemampuannya masih di bawah Jagasoka. Dan di saat meronta tersebut terdengarlah suara menggelegar ya, dari si Lowo Ijo. Lowo Ijo datang dan menghampiri Jagasoka agar melepas si Roro Wilis tersebut. Akan tetapi Jagasoka tidak mau. Ya, Jagasoka tidak mau, bahkan menantang Lowo Ijo bertarung. Akhirnya terjadilah sebuah pertarungan yang mana Jagasoka itu terpojok, dia kalah. Saat itu juga Mahesa Jenar itu menghadang, sehingga terjadi juga pertarungan antara Mahesa Jenar dengan si Lowo Ijo. Saat itulah perang tanding antara Lowo Ijo dan Mahesa Jenar. Lowo Ijo pun terluka parah saat itu ya, karena Mahesa Jenar memakai ilmu, yaitu ilmu silat dengan kemampuan tenaga dalam yang sangat hebat, yaitu ilmu Sosro Birowo, di mana si Lowo Ijo luka parah dan ditolong oleh gurunya, yaitu
Pasingsingan dan dibawa pergi dari tempat tersebut. Sepeninggal Lowoijo yang dibawa gurunya, yaitu Pasingsingan, itu si Roro Wilis mendekati Maeso Jenar dan berkenalan, di mana hati Maeso Jenar itu sebenarnya jatuh cinta pada si Roro Wilis. Juga demikian si Roro itu sama, dia melihat si pemuda yang menolong itu, rasa hatinya pun juga menaruh simpati. Akan tetapi Maeso Jenar tidak berani mengungkap perasaan hatinya tersebut. Lalu Maeso Jenar pun menghampiri Joko Soko yang kewalahan menghadapi Lowoijo, dan Joko Soko pun melihat kemampuan Maeso Jenar itu cukup hebat, sampai-sampai Lowoijo pun kalah. Di situlah si Joko Soko meninggalkan tempat itu untuk pergi ke lain tempat, dan akhirnya Maeso Jenar menawarkan diri untuk membantu Roro Wilis di dalam mencari kakeknya. Roro Wilis pun menyetujuinya, dan akhirnya mereka pun berdua itu terus menyusuri di dalam hutan Tambak Boyo. Nah, saat itu juga keduanya itu kelelahan. Mereka beristirahat di bawah pohon. Di saat tidur itu terdengar sayup-sayup seorang kakek memanggil nama Roro Wilis. Berkali-kali memanggil nama Roro Wilis, dan Roro Wilis pun terbangun dari tidurnya. Dia mengikuti suara itu, dan di saat itulah dipertemukan antara Roro Wilis dan kakek tua tersebut. Kakek tua tersebut yaitu Ki Ageng Pandan Alas, yang selama ini sebagai kakek daripada Roro Wilis yang sedang dicari-cari. Dan akhirnya Roro Wilis pun diajak pergi dari tempat itu, meninggalkan Maeso Jenar. Di saat si Maeso Jenar terbangun dari tidurnya, dia tuh mencari-cari si Roro Wilis karena sudah tidak ada di tempatnya. Dan sekali lagi terdengar lagi suara dari seorang tua itu yang memberikan informasi gitu ya, yang memberikan informasi atau pemberitahuan kepada Maeso Jenar bahwasannya Roro Wilis sudah bersamanya. Sehingga Maeso Jenar bertanya, "Anda siapa?" Nah, kakek tersebut menjawab, "Saya adalah Ki Ageng Pandan Alas." Betapa leganya hati Maeso Jenar bisa mempertemukan antara Roro Wilis dan kakeknya, yaitu Ki Pandan Alas, dengan tidak sengaja. Dan akhirnya untuk Maeso Jenar kembali lagi melalang buana, yaitu menuju ke Banyu Biru. Dan sesampainya di Banyu Biru, di mana di Banyu Biru tersebut terjadi sebuah permasalahan, yaitu geger Banyu Biru, yang mana desa tersebut banyak kehilangan para perawan dan gadis dibawa oleh seseorang yang mempunyai ilmu tinggi, yaitu dari golongan ilmu hitam. Gadis tersebut dibawa ke hutan, ya, di atas pegunungan untuk dijadikan tumbal di Gunung Ijo. Jadi mereka itu dibawa ke Gunung Ijo itu sebagai tumbal untuk ilmu hitam. Makanya di desa, ya, di desa Banyu Biru tersebut itu banyak tentunya masyarakat sekitar untuk menjaga daerahnya. Jadi siapapun yang masuk ke daerah itu tidak diperkenankan. Juga termasuk Maeso Jenar itu tidak diperkenankan.
Akan tetapi di situ Maiso Jenar itu ada salah satu yang dikenal, sehingga Maiso Jenar pun bisa masuk menyatu masyarakat yang di situ. Dan si Maiso Jenar akan membantu tentang kejadian yang menimpa di Banyu Biru tersebut. Oke guys, mungkin hanya ini dulu ya cerita saya, secuil cerita daripada Maiso Jenar, kisah daripada hilangnya Krisnogo Sosro Sabu Inten. Itu untuk kelanjutannya itu masih banyak banget, yaitu geger Banyu Biru itu, dan masih banyak lagi guys. Ya, mungkin hanya ini untuk cerita terlebih dahulu, nanti lainnya kita sambung lagi. Sekali lagi terima kasih atas subscribe-nya. Akhir kata wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.